dengarlah nih semua. Lebih dari pakai mic pun. Ingat, kita mendengar yang diperdengarkan. Kalau gitu mintalah, perdengarkan ya. Jangan doanya, mana dengar ini kayak ini. Nggak dengar lah itu. Kalau diperdengarkan terdengar, dengar. Kebalikannya petir pun kalau nggak diperdengarkan dengar. Tidak, itu bukti nyata ini. Hujan, petir, deras sekali. Tak terbangun deh kan. Besok pagi ya, kok hujan ya? Nggak dengar loh, nggak. Menunjukkan kita dengar yang diperdengarkan. Melihat pun yang dilihatkan, itu tahu. Tapi syariat tetap jaga ya. Yang tadi ya. Kalau nyebut anak atau berisi anak, nukar pempes segala macam, hati-hati. Tersentuh dengan perut jari batal. Batal. Siapa yang sedang berjuang ini? Si tidak amni lah. Ini pahami. Masuk apa kalau di pintu? Banyak setan di sini. Nah, sebelah si Sanda tuh. Iya kan? Nah, masuk lagi masalah hujan sidaam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dubur dan parat perempuan yang terpotong, maka tiada batal uduk dan menjabat dia, melainkan jika tinggal padanya nama parat atau dubur. Kalau masih ada namanya itu batal ya. Dan jika ada bagi seorang dua jakar pula atau dua parat, misalnya batal uduk dengan menjabat suatu daripada keduanya. Jika ada keduanya itu asal, memang aslinya ya, atau serupa keduanya dengan yang asli, atau ada salah suatu daripada keduanya itu zaidah ya, tetapi berbetulan ia dengan yang asli. Dan seperti demikian itulah jika ada bagi seorang dua tapak tangan yang asli keduanya, atau serupa keduanya dan yang asli, atau salah suatu daripada keduanya zaidah, tetapi berbetulan ia dengan yang asli, maka batallah wudu sebab menjabat parat dengan dia ya. Iya, terpotong. Betul sama. Kebetulan sama pula gitu ya. Adapun zakar, maka yang membatalkan wudu daripadanya itu yaitu sekaliannya hingga kulitnya yang menutup halqah laki-laki atau yang berhubung dengan dia batal. Selagi masih ada nama batal. Kalau sudah dicincang ada nama lagi dah ya kan. Sedangkan lembu aja pun maka dicincang orang cepat-cepat buat bakso ya kan. Kalau ada namanya macam mana? Mau makannya? Enggak ya. Jadi kalau anak yang buat disunat itu, karena kulitnya itu, iya, terpegang gitu, batal itu? Enggak. Apa namanya? Tadi aku bilang padahal. Namanya apa? Tadi udah aku bilang padahal tadi. Kan gue bilang. Udah hilang nama zakar dia kan. Kan kulitnya aku bilang dia kan. Adapun parat perempuan, maka yang membatalkan wudu daripadanya itu yaitu tempat pertemuan dua bibirnya. Gawat dikasih ya udah ini kan. Dalam kitab kayak gini lah. Yang batalkan wudu daripada itu yaitu tempat pertemuan dua bibirnya yang mengelilingi akan lubangnya dan daging tempat hitam. Dan jika ada ya panjang sekira-kira zahirlah paratnya keluar parat sekalipun, dan tiada batalkan wudu daripada parat yang barang yang lain daripada
yang demikian itu. Enggak, tidak batal ya. Udah. Dan adapun murad daripada halqa dubur yang membatalkan wudu ya. Murad yang dimaksud ya. Murad itu artinya yang dimaksud daripada halqah duburnya yang membatalkan wudu, maka itu tempat pertemuan keliling lubang dubur. Maka tiada batal wudu dengan menjabat batin hal sapa dubur dan pelir. Enggak batal ya, ya. Kalau itu saja pertanyaan kau tadi ya kan. Kalau kau paham kaji ini enggak kemana-mana, udah paham yang tadi kan, enggak batal gitu ya. Nah. Dan ari-ari dan bulu yang tumbuh di atas zakar atau parat dan barang antara dubur dan kubul. Dan adapun yang membatalkan wudu daripada tapak tangan dan perut jari, maka itu barang yang bertemu pada batinnya dua tapak tangan dan perut jari. Tatkala dipertemukan keduanya serta ditekan sedikit, ya, daun perut dua ibu tangan, dan jika tiada bertemu tatkala pertemuan sekalipun. Demikianlah mafhum yang dipaham daripada ibarat sarah raud, sarah raud sana. Jadi kata perut jari itu ini yang bertemunya. Jadi kalau ini yang apa? Batal dulu ya, perut jari. Yang bertemu ini yang perut jari. Yang tidak batal dengan menjabat batin sophan. Sapat lubangnya itulah. Jadi mau kita rubah batal gitu? Ya kan, ini memegang itu batal. Nah, tempat pertemuan yang mana tadi ini? Dan adapun yang batalkan wudu itu. Ada betul dua. Itu tempat pertemuan keliling lubang dubur, maka tiada batal wudu dengan menjabat batin Sapah lubangnya, batinnya. Atau dan adapun murad yang dimaksud daripada halqah dubur yang membatalkan wudu, maka itu tempat pertemuan keliling lubang. Keliling lubang dubur. Maka tidak batal wudu dengan menjabat batin sapah. Nah, dalamnya sapah ya kan. Dubur dan pelir. Enggak batal. Nah. Dan ari-ari dan bulu yang tumbuh di atas zakar. Atau bulu pula di situ dia kan. Apakah batal? Tidak. Ya. Atau parat dan barang antara dubur dan kubul. Sudah. Dan adapun kesimpulannya, adapun yang membatalkan wudu dan dari tapak tangan dan perut jari, maka itu barang yang bertemu pada batin dua tapak tangan dan perut jari. Tatkala dipertemukan keduanya, ini dipertemukan gini. Jumpa ini, ini perut jari namanya. Ya. Jadi kalau ini ujung jari ya, perut jari. Maka itu barang yang bertemu daripada batin dua tapak tangan dan perut jari. Tatkala dipertemukan keduanya serta ditekan sedikit, ya, daun perut dua ibu tangan. Dan jika tiada bertemu tatkala dipertemukan sekalipun, demikianlah yang mafhum daripada ibarat sarah raudah sana ya, karangan Ibnu Hajar. Ini yang batal. Nah, enggak. Perut jari itulah dia. Itu makanya perempuan yang nggak ngerti masalah ini, nyebui anaknya, kalau ini batal lah ya. Ini kan perut jari nih kan, batal.
Kan tersentuh berarti kan. Maka orang dulu dia sayang dengan, tapi jangan ikut ini ya. Orang dulu kalau nyebui anaknya, mana pakai tangan pakai kaki dia. Jongkok-jongkok siramnya. Mana mungkin bersih itu, pakai kaki. Bersih itu. Jadi pakai ibu jari ya, baru bersih ya. Udah, kalau batal duduk kenapa? Ambil duduk lagi. Kalau orang kuat agama nggak peduli dengan itu. Pokoknya udah tahu hukumnya, oh batal. Yang nggak tahu nih mungkin Pak pikir nggak batal, padahal batal. Ini bukan mesti perempuan, laki-laki banyak kena ini juga. Versi anaknya yang baru pakai pempes segala macam, terus itu dengan perut jari, batal nggak? Nah, ini yang batal tuh. Makanya jangan anggap sepele masalah yang kayak gini. Kita pikir nggak apa-apa, padahal udah batal. Sholat juga awak, sah sholatnya? Tidak. Berdoa, kok nggak dikabulkan, marah pula sama Tuhan. Kalau nggak sholat kok dikabulkan. Nah gitu ya. Saat-saat seperti ini, di sini pula lah mic-nya mati ya kan. Entah dengar atau tidak di sana. Orang tuh suka bergaul dengan itu ya kan, ya Bu Yana, apa megang. Dengar, Cah? Hah? Pelan kali. Nah gini, rahasianya gini. Kalau kita pahami yang mendengar kita yang diperdengarkan, dengarlah nih semua. Lebih dari pakai mic pun. Ingat, kita mendengar yang diperdengarkan. Kalau gitu mintalah, perdengarkan ya. Jangan doanya, mana dengar ini kayak ini. Nggak dengar itu. Kalau diperdengarkan dengar. Kebalikannya petir pun kalau nggak diperdengarkan dengar. Tidak, itu bukti nyata. Hujan, petir, deras sekali. Tak terbangun deh kan. Besok pagi ya kok hujan ya. Nggak dengar enggak. Menunjukkan kita dengar yang diperdengarkan. Melihat pun yang dilihatkan, itu tahu. Tapi syariat tetap jaga ya. Yang tadi ya. Kalau nyebui anak atau berisi anak, nukar pempes segala macam, hati-hati. Tersentuh dengan perut jari batal. Batal. Siapa yang sedang berjuang dengan ini? Si Daam nih lah. Ini pahami. Langsung ambil dari pintu, banyak setan di sini. Nah, sebelah si Sanda tuh. Oh. Iya kan? Nah, masuk lagi masalah hujan si Daam. Baru 3 hari anak gue ya. Karena udah nyambung kepada si Daam, saya sambung terus langsung nih. Jadi minggu depan, minggu ini, kita diundang semua ini. Kemari makan siang di sini. Hah? Jam 2. Nah, lama kali lapar lah tuh keluarnya. Jadi undangannya jam 2 ya. Kita ke sini untuk menambahkan namanya selain Keka. Ya. Hah? Minggu. Iya. Iya, tanggal 1. Tahun baru. Jam 2. Jadi kalau ada kegiatan pagi lah. Jam 2 sampai di undangannya ya, sekalian aja ya. Kalau istri kau nggak ada, bilang Tili ya. Ya entah dengar atau tidak dia nih. Kalau istri kau ngaji dengar deh, kalau ini nggak dengar biasanya. Makanya saya kasih tahu.
Kalau orang mau ngaji dengar aja semua ngaji nih. Kalau yang lain nggak dengar, entah apa pun kita Ustaz. Saya dulu pun gitu. Kalau kata ahli hikmah, apa itu? Nah itulah. Kalau ada anak minta kayak gitu, air mata darah pun tidak, bilang. Mesti tegas itu. Ya dengar Li ya, kau minta gitu ya Li ya. Maka di saat sekarang seperti ini, tiap tahun ini, bulan Desember, gitu, banyak orang murtad. Haram gak usah bilang lagi. Hati-hati iman kita. Kalau dibetulkannya itu, nah, murtad. Jangan. Apalagi beli-beli mercon pun nggak usah. Al-mubajiru ihwanu setan. Yang wajib itu kawan setan. Jadi gitu-gituan ya. Mesti beda lah yang ngaji dengan ngaji ya. Adapun yang lain daripada itu, seperti sekalian ujung jari dan selang-selangnya dan tepinya dan tepi tapak tangan, maka yaitu tiada membatalkan wudu. Udah jelas? Jadi yang bertemu tadi berjari yang bertemu nih ya. Jadi ini yang batal wudu. Jadi kalau tepi ini batal tidak, ujung tidak. Nah, ini ya. Menjaga apa? Nah itu pasti ambil pasti aja. Udah nggak usah heboh kali ya kan. Ini hanya udah tahu yang batalkan ini. Tapi nanti kalau mau teki-teki pun ada juga ini. Terkadang suami istri malah nggak batal wudunya. Nah, mana pula itu? Kalau sama anak tadi batal kan? Istri nggak batal. Sama perjari. Nah, enggak perut jari, bukan ujung jari, perut jari. Oh enggak lah. Karena dulu enggak batal. Kenapa? Karena disunat juga pakai wudu, ingat dari ya. Nah, itulah bisa dibuat teki-teki itu. Kaji kami lah, suami istri enggak batal wudu. Wudu yang macam mana? Wudu sunat wudu ketika ingin apa? Nah, kalau batal nggak disuruh, disunatkan itu wudu. Kenapa disunatkan? Disuruh bersih kita memang. Apa juga nih? Suruh bersih. Kalian ini kalau apa sih bisa pisahkan yang sedang dekat kalian nih. Jangan. Kamu mesti terpanjang-panjang juga, nggak usah main ini dia. Ada tempat saya ulang lagi lah. Tadi saya dah cerita masih dalam. Saya ngaji dulu. Kata almarhum guru saya, kau selalu ngaji, anggap aja kau sendiri ya, kita berdua aja ya. Itu satu. Bilang sama diri kau paling bodoh di antara semua ini. Ini pintar semua ini. Yang paling bodoh itu kau. Makanya dia enggak, saya enggak main ngomongin open. Pokoknya saya ngaji, apa enggak tuh saya tanya. Benci kali guru tuh kalau saya diam aja. Ngerti kau rupanya gitu. Enggak, dia kira enggak bertanya. Enggak pandai saya tuan bertanya, saya bilang. Oh enggak pandai, bersuara aja kau. Bersuara enggak bisa juga. Jadi minta jentuan, udah habis itu aja. Ngerti lah saya kau belum paham apa kau bilang. Nah, begitu. Nah, jadi betul-betul memang dididik. Kadang-kadang orang malu bertanya. Kalau pepatah dulu malu bertanya saat di jalan, orang sekarang enggak. Malu bertanya dirubah orang banyak. Nah, sudah. Sahdan keluar dengan kata parat manusia, itu parat binatang dan burung, maka tiada batal wudu dengan menjabat dia ya. Udah. Nah, jadi beli cincang lembu di pajak ya, terbur itu enggak dikasih ya. Itu yang bercincang. Ini agak kalau mau murah kok inilah katanya kan. Buat cincang katanya. Batal wudu. Nah, ada pejabatnya kan.
maka tidak batal dengan menjabat dia, karena tiada dihormati akan dia. Itu nggak dihormati. Makanya nggak usah heran kalian kalau selama ini mungkin ada pertanyaan di hati, udah terjawab semuanya ya. Kenapa lembu, kambing itu nggak pakai celana semuanya ya? Nggak dihormati itu. Dan lagi tiada diingini akan dia. Maka dari karena inilah tiada haram menilik dia, dan tiada had, tidak ada batas atas yang mewati dia. Sampai begitulah kitab ini menerangkan ya. Dan keluar dengan kata manusia yang wadih, yaitu hunsa muskil. Kalau yang wadih batal ya. Kalau hunsa muskil beda lagi. Maka tiadalah batal uduk dengan menjabat dia. Kalau hunsa muskil. Kalau wadih batal ya. Izin Ustaz. Maksudnya menyentuh keduanya itu salah satu. Bukan. Hunsa ini ada dua macam apa, Heri? Namanya hunsa wadih atau hunsa muskil. Apakah yang wadih ini yang dikatakan hunsa wadih? Hunsa tahu nggak ini dulu? Dua kelamin itu. Ya itu ya. Nah. Tapi kalau memang banci-banci wadam tuh nggak laki-lakinya itu ya kan? Yang dikatakan hunsa itu dua kemaluannya. Kalau dia berat kepada laki-laki, hukum laki-laki. Itu wadih ya. Kalau berat perempuan, hukumnya perempuan. Kalau muskil, dua-duanya kuat ya. Makanya kalau orang muskil kita sentuh, dia perempuan nih, pakai gitu sekarang batal dong kok. Enggak, aku laki-laki kok. Enggak batal tuh ya. Pak Napi palak sana. Nah, itu kau. Mau bilang apa lagi dia? Jika saya bilang kan aku laki-laki gitu ya. Enggak batal. Nanti pegang Pak Napi pula sebelah sana tangannya. Mau bilang apa lagi dia? Perempuan yang megang, Pak Napi, perempuan yang megang. Laki-laki perempuan pula yang megang sebelah sana. Dua-dua laki-laki perempuan yang megang. Batal? Batal. Yang wadih itu yang jelas, wadih itu jelas gitu. Gitu ya. Karena ada tempat kau tuh kan, unsa itu kan. Keluar dengan kata manusia yang wadih, yaitu hunsa muskil. Maka tiadalah batal uduk dengan menjabat salah suatu daripada dua alat zakarnya atau paratnya. Karena diihtimalkan yang jabatnya itu daidah, daging tubuhnya itu. Tetapi jika menjabatlah hunsa muskil akan dua alat hunsa muskil yang lain, saya batal uduknya. Kenapa batal? Karena bahwasanya ia menjabat zakar atau parat dengan yakin, otomatis nggak bisa ngelak lagi ya. Pak, ini orang-orang yang transgender itu Pak, mana itu? Yang mana? Yang operasi kelamin, tukar kelamin ya? Oh, nggak bisa, hukum tetap asli. Asli, kalau laki-laki dipotongnya supaya jadi perempuan ya kan, tetap hukumnya laki-laki dia. Gak nama berubah. Iya, nama kan orang yang namakan merubahnya, tetap namanya itu juga. Katanya kan berubah jadi namanya. Ya, nggak bisa dirubahnya itu. Ciptaan Allah Ta'ala ini, dia merasa berubah tidak. Nggak percaya dipotong, laki-laki dipotong, masukkan, taruh air keras, gantung, taruh di lemari. Apa namanya itu? Dia udah nggak lagi. Utuh dia punya itu apa namanya? Hah? Nah, batal lah. Nggak berubah itu. Lagi mana bisa itu? Orang merubahnya, maka kacau lah orang yang meninggal pula dia. Oh, sibuk mau di mana kuburkan? Siapa Bilalnya? Ada penyakit. Kata dia perempuan, kata hukum tidak, tetap laki-laki. Nah, ini susahnya. Jadi sudah diatur Allah Ta'ala, kok sudah diatur lagi. Salah satu binasa manusia itu, ya, kalau kita udah berilmu hikmah, mencampuri urusan yang bukan urusannya. Dia dianggap bodoh Tuhan untuk jadikan dia laki-laki ya, perempuan bercocok. Kata dia.
Sedangkan dua pun tubuh yang dipotong. Fitrah Allah Ta'ala, jangan diatur. Iya Ustaz. Kecelakaan loh kan, hancur. Kita nggak bisa membedakan itu jakar atau tubuh. Kayak mana? Tentu itu. Apa yang membilangnya? Betul kan pertanyaan? Iya Ustaz. Tabrakan orang hancur. Hancur. Nah, hancur. Terus Kita nggak bisa membedakan mana yang organ, mana yang tubuh jakar itu dan hancur itu. Mana hancur itu? Ya, kayak mana itu apa maksudnya? Nggak tahu membedakan itu. Bedakan apa? Tapi satu, dua orang tabrakan. Satu orang hancur. Udah. Jadi bedakan apa mau katanya? Apa yang mau bedakan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Iya, nggak bisa bedakan ya. Tetap laki-laki walaupun hancur habis, hilang. Tetap hukumnya laki-laki. Dan kau beli pula dipajak ya, beli daging. Jakar kerbu kau taruh, bisa? Nggak bisa. Ganti ya. Masuk bayar itu kan hancur dia kan. Iya, hancur. Tidak bisa bedakan mana jakar mana daging yang lain. Tersentuh itu. Tersentuh. Tadi diatur udah jawab, makanya kemana kalau ngaji. Kalau sudah tidak ada nama itu lagi, tidak batal. Dicincang jadi bakso. Bukan tabrak, dicincang jadi bakso udah. Peganglah. Batal? Tidak. Karena namanya udah nggak ada lagi namanya. Apa namanya? Cincang. Oh, pakai kali sih. Orang ada yang mudah-mudahan apa ya. Namanya cincang nih. Cincang apa? Jangan cari penyakit. Ini nanya cari penyakit. Itulah aku cincang tuh katanya. Mau kau makan ya? Kenapa? Daging kok. Namanya bikin nggak sedap ya. Selagi namanya tetap ada, nggak aja namanya. Namanya itu. Selagi lengket namanya, udah. Dan demikian lagi batal uduk unsa jika menjabat layakan zakar dirinya dan parat unsa muskil yang lain atau menjabat akan parat dirinya dan zakar unsa muskil. Nggak bisa ngelak deh, batal ya. Yang lain atau menjabat yang akan zakar dan parat dua hunsa muskil yang lain ya. Karena bahwasanya jika ditakdirkanlah hunsa yang menjabat dan yang dijabat itu laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, saya batallah uduknya dengan menjabat zakar atau parat. Tadi nggak bisa ngelak lagi, sebelah sini laki-laki megang, sebelah sana perempuan. Batal uduk kok. Kalau laki-lakinya itu bisa aku laki-laki gitu. Perempuan aku perempuan, nggak batal uduknya memang, hukumnya pun nggak batal. Dua-dua megang, satu laki-laki atau perempuan. Batal nggak uduknya? Batal, tak bisa ngelak lagi. Gitu ya. Dan jika ditakdirkan salah seorang keduanya laki-laki dan yang seorang itu perempuan, ya batallah uduknya dengan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Itu pun dengan syarat jika tiada antara keduanya itu muhrim ya, muhrimah ya. Iya. Dan kalau menjabat hunsa, kan bisa hunsa. Dan kalau menjabatlah hunsa, manakala akan zakar dirinya dan dan sebayangkannya akan subuh umpamanya. Kemudian maka dijabat dia pula akan parat dirinya. Dua dia punya nih ya. Zakar ada, parat ada. Dan disebayangkannya akan sembahyang zuhur umpamanya. Saya wajiblah atasnya mengulangi sembahyang zuhur
kena batal uduknya dengan menjabat alatnya yang kedua. Nah, gitu ya. Itu pun dengan syarat jika tiada mengambil uduk, iya, antara dua hajat itu. Ya, kalau nggak ada uduknya apa yang batal? Nggak ada apa-apa kok ya kan. Jadi kan menjabatlah seorang laki-laki akan zakar hunsa muskil. Menjabat seorang laki-laki akan zakar hunsa muskil. Atau menjabat seorang perempuan akan parat unsa muskil. Saya batal uduknya yang menjabat. Karena bahwasanya jika ada ya hunsa itu bersamaan dengan menjabat seperti bahwa ada keduanya itu laki-laki atau ada keduanya itu perempuan, saya batal uduknya dengan menjabat zakar atau parat. Dan jika tiada bersamaan unsa itu dengan menjabat, dia batal uduknya dengan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Itu pun dengan syarat jika tiada antara kedua itu muhrimnya ya. Bersyarat jika menjabatlah seorang laki-laki akan parat unsa atau menjabat seorang perempuan akan zakarnya, maka tiadalah batal uduknya yang menjabat dia. Kok bisa gak batal? Karena ditimalkan yang dijabatnya itu zaidah, daging tumbuh gitu ya. Dan jika menjabatlah seorang pada dua hunsa muskil, ya akan zakar tolannya dan menjabat pula yang seorang akan parat tolannya. Dia batallah uduknya salah seorang daripada keduanya dengan tiada muayyan ya. Karena bahwasanya jika ada keduanya itu laki-laki, saja batallah uduknya yang menjabat zakar. Dan jika ada keduanya itu perempuan, maka saja batallah uduk yang menjabat parat. Dan jika tiada ada salah seorang daripada keduanya itu laki dan seorang laki itu perempuan, maka saja batallah uduk keduanya yang tersentuh ya kulit laki-laki dan perempuan. Tetapi tatkala adalah yang demikian itu, yang ada tertentu ya, maka tiada tertentulah hadas pada keduanya. Dan harus bagi tiap-tiap dari keduanya mengerjakan sembahyang dengan uduknya itu. Bermula faedah batal uduk salah seorang daripada keduanya dengan tiada ta'in, nggak jelas bahwasanya apabila mengikutlah seorang perempuan dengan salah seorang daripada keduanya satu sembahyang, ini saya tiadalah harus baginya mengikut pula dengan seorang laki-laki. Inilah hasil yang tersebut di dalam Rod Talabisor sarahnya Mutalib ya. Nah itu tentukanlah dirinya gitu ya. Cuma nggak ada yang wadih, ada yang muskil. Kalau yang wadih, itulah hukum dia. Dia lebih berat ke laki-laki, hukum laki-laki dia. Oh dia perempuan, hukum perempuan. Nggak bisa dirubahnya itu ya. Kalau muskil sama berat, kalau sama-sama 50%. Itu makanya kalau unsa muskil ini, ya dia laki-laki 50%, perempuan 50%. Itu laki-laki dia. Batal dong. Enggak, aku laki-laki kok. Enggak batal. Kemudian di situ perempuan ya, aku perempuan, enggak batal juga. Dua-duanya tuh, baru tak bisa ngelak lagi dia. Nah, tapi kalau unsa wadih jelas. Kalau berat laki-laki hukumnya laki-laki, macam laki-laki lah. Kalau perempuan ya hukum perempuan gitu. Tahu dia. Hah? Yang tahu dia. Ya dia yang tahu. Ya kita pula mana pula kita tahu orang kita bukan unsa. Jadi kita yang tulis sama. Iyalah. Dia yang tahu hukumnya itu. Bisa kemana dia? Jadi laki-laki. Laki-laki hukum laki-laki saja Imam. Kalau muskil Nggak bisa. Mana pegangnya? ini bisa muskil ini kan dia 50-50. Nah, Ya apakah apa namanya berat dia tuh sebagai seorang unsa itu, tapi kan ada ujungnya halangan hitnya, apakah ada itu?
Kalau laki-laki dia jadi Aduh, kalau itu kau tanya saya nggak bisa jawab, itu saja. nggak bisa jawab ya. Itulah. Muskil ya kan. Nah, orang coba berat keduanya. Nah. Kalau dia hebat itu perempuan dia. Tapi nggak muskil kan. Iya wadih lah, itulah dia. Cara menetapkan dia muskil atau wajib. Kalau dia misalnya head dia, berarti itu berat perempuan kan? Mana ada laki-laki head? Ada aku perempuan lah dia tuh, bukan muskil namanya. Nah itu artinya gini Ustaz, pertanyaan saya ini, apakah ada unsur muskil itu? Ada, Harus ada. ada. Maka ada laki itu udah mau gemuk itu kan, pendek yang laki itu sekitar 9 itu kan. Saya dipegang belum kan? Ada aku pegang Bukan mudah itu dekatinya itu orang itu yang dua kelamin tuh. Udah, iya, gini Ustaz. Itu ibu-ibu yang jualan rujak itu bang. Telanjang itu tengok ya, dua bang. Satu nonjol. Yang nengok tuh mesti ahli juga. Ya Allah itu. Orang dia kan kalau kamar mandi kan Ustaz. Kamar mandi laki-laki. Kalau pakai celana bang, itu kepergok eri bang. Macam bentuk perempuan bang. gemuk itu kan? Iya. Laki itu nih. Allah alam. Oh, macam nggak ada. Banyak yang Ustaz nanti kalau kencing sama ada berdua keluarga. Gak disuruh kita berwajib melewat kayak gitu, nggak usah. Dia yang tahu hukumnya itu. Yang dia cenderung ke laki-lakinya. Nah. Kesehatan bu. Sekarang kalau dia tak halangan, Laki-laki. Wajib ya, kalau kalau ada muskil itu, cara menetapkan muskil itu kan. ada halangannya perempuan ada. Iyalah. Mana yang muskil? Ada perempuan yang nggak halangan. Biar kau tahu aja. Ini halangan perempuan. Jadi Fatimah ada lagi pak. Ya, itulah yang tahu juga. Yang lainnya kita nggak tahu. Ada perempuan nggak halangan. Wanita di dunia tidak halangan. Makanya perempuan haid ini semua beda, nggak sama. Harinya pun beda. Iya pak. Ada sekali. Udah kawin dia baru halangan dia. Udah jelas lah kita ada. Ada yang lama ada yang sekali. Nah, ada. Udahlah, kau pun gak usah cita-cita perempuan lah ya. Nanti pening kepala kau sendiri. Ya udah jelas kita emaknya kita ini perempuan, udah nikahilah. Betul nggak nih perempuan mau kau tengok pula dulu? Jangan. Yang penting cepatlah nikah, cepatlah berumah tangga ya. Rugi besar. Satu ibadah 70 kali lipat itu. Pahala yang nggak tanggung-tanggung. Jadi yang punya istri syukur alhamdulillah, syukurilah ya. Dan sanalah dalil kalau gitu. Perempuan ini mengangkatkan derajat kita ya. Ibadah kita dilipat gandakan. Makanya perempuan itu disayangi. Jangan dimarahi. Dan Norman. Buat untuk semuanya ini. Jangan salah paham. Maka selalu saya sampaikan dimanapun pengajian, jadikan istri itu ratu. Jangan babu. Biarlah naikkan derajat kita. Dan doanya makbul. Kalau ada istri nggak mau doakan suami, rugilah kita. Diajari dan doakan. Maka kita suruh sembahyang berjemaah sama istri. Jadi kita berdoa dia ngaminkan. Patenlah udah ini berjalan. Oh nggak bisa 5 waktu, subuh aja pun jadi dulu. Baru duduk lah sembahyang betul-betul dijadikannya wa imam ya. Kalau nggak dia nggak mau berjemaah, berarti kita belum jadikannya imam kok. Cuman pegawai aja nyarikan nafkah dia ya. Kerja. Jadi imam. Gitu ya.
Pasal pada menyatakan barang yang haram sebab hadas kecil. Kalau itu mau tahu pula kita ya. Kalau nggak banyak hal yang haram. Bermula haram sebab hadas itu sembahyang dengan barang bagi sembahyang. Dan kalau sembahyang jenazah sekalipun haram hukumnya, berat kecil. Kalau gitu mau tahulah kita ya macam mana mengangkat hadas itu. Karena sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan ahadakum iza hadasa hatta yatawadda. Artinya tiada diterima Allah Ta'ala akan sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas, iya, hingga mengambillah wudu, iya. Tetapi tempat haram sembahyang sebab hadas itu pada orang yang lain daripada fakudat tahurin, dua kemaluannya ya. Artinya ketiadaan dua yang menjanjikan menyucikan, yaitu ini air dan tanah. Fakudat tahurin itu ada yang menyucikan, kalau nggak air tanah kan, dua-duanya nggak ada. Dan yang senantiasa berhadas, orang susul baul. Adapun keduanya, maka lagi akan datanglah hukumnya ya. Demikianlah haram sebab hadas itu tawaf, sama ada ya fardu atau sunat, haram hukumnya, lagi tidak sah ya, tawaf. Makanya bukan sembarangan aja ya. Mengejar sikit-sikit umrah, tengok dulu. Karena bahwa saya menempati sembahyang tawaf ini, itu hukumnya menempati sembahyang. Karena tersebut di dalam hadis sahih riwayat Hakim bahwa sabda Nabi SAW, at-tawaful minazalati sholati ila Allah Ta'ala kad ahalan ilmu ta'liq faman taliku fala yataliku ila bihair. Artinya bermula tawaf itu seperti sembahyang, tetapi bahwasanya Allah Ta'ala telah menghalalkan di dalamnya berkata-kata. Maka barang siapa menghendaki berkata-kata dalam tawafnya, maka janganlah ia berkata-kata melainkan dengan kebajikan dua. Nggak batal itu ya. Nah. Kalau orang Indonesia banyak kali majunya udah. Berangkat tengok tuh. Tawaf Pancasila 1. Gimana kau tujar? Kalau kau hadir waktu itu, program Indonesia Pancasila 1. Nggak disuruh agama kayak gitu ya. Kalau malaikat itu sana kau nengok dia. Jadi maka barang siapa menghendaki berkata-kata dalam tawafnya, maka janganlah berkata-kata melainkan dengan kebajikan dua. Dan demikian lagi haram sebab hadas itu saja ada tilawah dan sujud syukur, ya, sujud tilawah dan sujud syukur. Nggak boleh kalau nggak ada wudu, ya, haram. Gila banyak dilakukan orang tuh, dilakukan bola pun sujud ya. Bedah rumah pun sujud sama rumah, kafir itu hukumnya. Nanti kita jumpa di sini tuh, bab sujud syukur. Bedah rumah, kera. Dia tak tahu, Pak. Hah? Tahu. Ya tetap kafir. Siapa suruh nggak tahu? Orang kita wajib beragama. Syariat dari kecil diajari ini. Kenapa dari kecil bisa diajari? Ya itu supaya nanti waktu dia balik, dia udah tahu hukumnya. Dia udah menjaga. Nggak mengaji kan? Mana bisa tengelak itu? Tak tahu aku kok. Izin, jadi setidaknya kita mendapat limpahan rahmat. Kita mau sujud syukur. Gimana tempatnya? Syarat sembahyang lah. Ngadap kiblat, ada wudu, ya, bersih tempat. Cuma syarat sembahyang itu bukan asal jadi aja. Bukan di lapangan bola, bukan di jalan. Tempatnya tengah bersih. Nggak apa-apa kok.
Nah, di sini betul kata si Mujahid. Banyak orang salah paham pikir kalau apa langsung itu enggak. Siapakah yang disunatkan sujud syukur itu selamat dari bahaya yang luar biasa atau mendapatkan nikmat yang luar biasa? Itulah sunat syukur. Kalau enggak biasa aja. Karena banyak orang Islam ikut-ikutan habis sholat sujud. Jadi kalau gue kan di Lawang tuh luar biasa nggak? Biasa ya kalau kayak kan gue. Itu ya sunat sujud syukur itu. Ini apa sujud syukur nih kan? Lapangan di mana-mana artinya memang penuhilah syarat dan hukumnya baru boleh, nggak kafir. Apa gitu imam yang patut sepakat kan? Pakat juga ada hilaf. Imam Syafi'i, Hambali, Enggak ada hilaf itu. karena di situ kan ada juga seperti orang Maroko ya, dalam Maroko kadang bahkan di apa bandara pun ada saya lihat orang sujud juga kan. Saya kan tahu apa lagi. Kalau itu kan menggunakan apa dengan apa namanya mazhab Maliki kan. Nah, mungkin apakah di situ ada perbedaan atau tidak? Saya sampai sekarang belum pernah jumpa saya ada hilaf masalah itu. Yang udah jelas dalam kitab itu udah bisa bilangnya nanti kita jumpa ini. Yang disunatkan sujud syukur itu selamat dari bahaya yang luar biasa, ya, atau mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kalau ada hilaf itu dibilang sini hilaf itu nanti. Biasa ini kan relatif ya Pak. Ini kalau ada miskin dapat 1 juta ada luar biasa kan. Nanti lah ke sana tuh. Sama dia ya sendiri dia ya. Untuk dia sendiri aja. Yang nggak pernah megang uang 1 juta. Orang ditanya 1 juta itu berapa nol? Nggak tahu aku gitu. Asyik syukur deh itu. Kalau itu yang pertanyaan kau itu jawabannya. Ya kan? Sama dia luar biasa lah. Dia nggak tahu share juga. Dia udah. Sekarang kau nih belum kawin sekarang mesti syukur juga gitu. Syukur. Dia menjaga. Ladang amal juga karena diberi tahu. Dia bakia Pak. Dia bakia. Nah, dia ngaji kok beda makan lah. Dia udah emosi tuh. Jangan kok emosi. Kau tahu otak kepala berasap. Dia lu karena ini nggak peduli dia mau kepala kau berasap, lantak kau situ nggak open nih. Ini nggak usah diopen nih dia. Nah, udah datang aja lo. Orang apa saya bilang nggak peduli deh. Bahkan saya dulu pernah saya bilang kalian ya, sebelum dia kawin jangan sampai jualan duluan, usahakan kau duluan hari. Nggak ada cita, nggak ada duit, nggak ada cita, semua nggak ada. Nyata kan? Malah berkurang duit kau apa bertambah? Ada patuh itu aja ya. Dia gitu gajinya besar, kurang sama dia. Makanya kawan-kawan dia berita aja. Karena nggak syukur lah tadi. Karena janji Allah Ta'ala lain sakartum lagi dan akum. Kalau kau syukur, ku tambah dengan bagian nikmat yang lain. Hebatlah kau. Begitu nikah kau ya. Tumbuh gigi kau semuanya ya kan. Dapat kereta. Luar biasa lah. Rumah bagus semua. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan secara umumnya, kalau salah bilang salah, enggak. Yang buat seorang tuh gemuk, kena banyak makan atau batinnya tenang? Batin ya? Biar batin tenang ya? Jadi kalau jukarin kurus kenapa itu? Ya, dia masih kurus juga. Baru gitu lah. Tetap bantah aja dia, itulah dia jukarin, mereka tahu apapun nak bilang. Sama dia gemuk, dia itu. Menurut awak yang kurus. Ini berarti nggak ukuran. Ini yang nggak ukuran. Nggak jadi ukuran ya? Enggak. Tapi begitulah kata orang. Bukan, itu memang hukum itu. Kalau batin itu tenang gemuk. Kalau batin itu apa? Kurus. Ini kurusnya di badan saya. Banyak ini. Ini nggak saya sendiri yang kurus. Udah. Banyak emang. Jadi gini.
Kalau mau cerita itu kita nanti siap ngaji ya. Wah, bantulah berdua aja kita cerita itu. Betul apa enggak? Kalau orang tua kita itu, oh dia tenang pikirannya gemuk lah dia. Nggak makan pun gemuk. Kok bisa gemuk kalau nggak makan? Angin jadi daging Pak katanya. Angin pun tidak punya daging. Apa tadi kajiannya? Hah? Halaman 100 ya? Dan bukan lagi haram sebab atas itu ya. Sujud tilawah dan sujud syukur. Dan khutbah Jumat. Karena bahwasanya sekalian itu seperti sembahyang jua. Nah gitu ya hukumnya ya. Nah dan demikian lagi ya. Bisa kaji kita dulu ya. Dan demikian lagi haram sebab atas itu asun sallallahu ta'ala minal amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna hamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah.